Shalom saudara semua, Tuhan Yesus kita baik, amin. Gimana puasanya hari-hari ini? Lancar ya, tanpa bolong ya. Kita percaya di puasa kali ini kita bisa semakin dikuatkan dalam iman kita. Kita semakin dipertajam telinga kita untuk semakin mendengar Roh Kudus, amin. Mari kita datang dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Kita merindukan hadirat Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kehadiran-Mu dalam hidup kami semakin nyata kami rasakan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh kembali lagi ada dalam hadirat-Mu, itu semua karena anugerah Tuhan saja. Dan biarlah hari ini kami mau terus menikmati Engkau, kami mau terus meninggikan nama-Mu Tuhan, dan menikmati jamahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini hati kami mau terus menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu membawa kelegaan bagi setiap kami. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Kau Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari lebih lagi katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagia
bahagiaku penuh. Mari angkat hatimu, sama-sama kita katakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu Tuhan, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari sembah Dia. Dalam hadiratmu hati kami bersuka. Di hadiratmu Tuhan ada kelepasan, ada kelegaan. Kau yang memuaskan setiap kami, Yesus. Oh, sukacitamu mengalir, damaimu mengalir. Oh, bahagia kami penuh dalam hadiratmu Tuhan. Oh, kami sembah Kau, kami tinggikan namamu, oh Yesus. Haleluya. Terima kasih, anugerahmu besar, anugerahmu besar bagi hidup kami. Oh, hanya kami temukan di dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sembah Kau lebih-lebih lagi dalam roh dan kebenaran. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Menyembah-Mu Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Ini hati kami, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari lebih lagi kita sembah Tuhan kita, saudara. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, Kau ku sembah. Hanya Kau Tuhan, Kau ku sembah. Oh
hati kami bernyanyi, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Segenap hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Oh ini hati kami, ini hidup kami, kami beri yang terbaik, kami beri yang terbaik. Seluruh hidup kami bagi-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang dimuliakan di atas kami. Biarlah hidup kami menjadi serupa dengan Yesus. Biarlah hidup kami boleh bergerak bersama dengan Allah. Kami mau bertindak bersama dengan Engkau Tuhan, bekerja bagi nama-Mu ya Yesus. Bentuk kami lebih lagi. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Oh, tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Oh, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Ini doa kami Tuhan, mengiringmu adalah tujuan hidup kami. Dan biarlah hari demi hari kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Kami melangkah dalam rencanamu yang ajaib Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami lebih lagi untuk jadi terangmu, untuk jadi alatmu dimanapun kami berada. Terima kasih kalau sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Engkau yang buka hati kami untuk kami bisa lakukan lebih giat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan namamu. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita sudah memasuki hari kelima di dalam puasa raya kita hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Pasti semakin dekat sama Tuhan ya. Hari ini sesuai dengan lagu tadi, kita mau jadi alatnya Tuhan. Khotbah saya hari ini tentang belas kasihan Yesus bagi yang belum selamat. Bapak Ibu, di dalam minggu puasa raya ini, marilah kita melepaskan kepentingan diri sendiri dan memohon Roh Kudus memberikan belas kasihan Yesus di dalam hati kita, sehingga belas kasihannya menjadi belas kasihan kita semuanya. Belas kasihan melihat mereka yang belum diselamatkan. Di dalam Matius 9 ayat 36 sampai 38 terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Waktu melihat orang banyak yang datang kepadanya itu, Yesus merasa sangat kasihan kepada mereka karena mereka dalam kesusahan dan amat memerlukan pertolongan, seperti kawanan domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu dia berkata kepada kami murid-muridnya, semua ladang gandum ini sudah siap dipanen, tetapi orang yang menuainya hanya sedikit. Oleh karena itu, berdoalah supaya Tuhan sang pemilik ladang-ladang ini mengirim para pekerja untuk menuai gandum itu. Yesus melihat banyak orang itu merasa sangat kasihan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Melihat sekeliling kita yang hidupnya kacau, yang hidupnya tanpa pegangan, yang hidupnya tanpa Yesus, apakah kita juga punya belas kasihan itu kepada mereka? Di dalam puasa raya ini, sangat tepat buat kita melepaskan perasaan ingat diri sendiri. Pokoknya aku selamat, pokoknya aku udah jadi anak Tuhan, aku beres. Kita lepaskan itu. Kita minta hati Yesus yang penuh belas kasihan menjadi hati kita, menjadi belas kasihan kita juga kepada mereka yang belum diselamatkan. Bapak Ibu, seringkali kita tahu kita harus jadi saksi Kristus, tapi kita tidak bertindak, tidak action, cuman tahu saja. Nah, karena itu belas kasihan Yesus itulah yang kita perlukan, karena itulah yang akan membuat kita melakukan tindakan nyata. Ketika kita digerakkan oleh kasih Kristus, kita nggak akan sama lagi melihat mereka. Contohnya Bapak Ibu ya ngelihat pengemis yang compang-camping di pinggir trotoar gitu ya. Baunya busuk sekali. Bapak Ibu kasihan kan? Bapak Ibu nggak mungkin lewati saja, pasti kasih uang kepada pengemis itu. Atau kalau kita kelihatan orang sakit, nggak ada yang ngunjungin sebatang kara di Surabaya, kita kasihan, kita pasti akan lakukan sesuatu. Nah, terhadap orang-orang yang terhilang, orang-orang yang di sekeliling kita, mungkin keluarga kita, teman kerja, teman sekolah, teman kuliah kita yang
masih belum diselamatkan oleh Tuhan itu, belum percaya Yesus yang hidupnya penuh dengan kehancuran mungkin, mereka nggak compang-camping, mereka nggak sakit secara fisik. Kita kadang-kadang tertipu, sehingga kita ngelihat mereka seperti orang beres-beres saja. Jadi kita nggak ada belas kasihan. Tapi kita perlu mendapatkan belas kasihan Yesus yang menggerakkan hati kita untuk bertindak nyata. Let go and let God. Seperti khotbah saya minggu lalu, saya masih sambung ya. Let go. Lepaskan. Buanglah egoisme itu. Hanya mikir diri sendiri, egois. Let go. Lepaskan, buanglah. Dan let God. Izinkan belas kasihan Yesus penuhi hati kita. Buat saudara-saudara yang minder, tidak mau menjadi saksi Kristus karena minder, gak pede, takut ditolak. Buang, let go mindernya, takut ditolaknya. Izinkan, let God. Izinkan Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita. Dalam puasa ini saat yang tepat sekali untuk let go and let God. Contoh yang lain lagi, kita terkendala untuk jadi saksi Kristus karena orang yang kita tahu di sekeliling kita yang belum bertobat itu bencakno, ya kan? Jadi kita sakit hati, kita cuek, kita jengkel. Ayo kita let go, kita buang sakit hati itu. Kita izinkan pengampunan dari Bapa penuhi hati kita untuk maafkan, mengampuni mereka. Semua penghalang harus di let go, harus dibuang. Dan mengizinkan Roh Kudus memimpin hati kita semuanya untuk bersaksi, untuk menjadi berkat, untuk menjadi representatifnya Yesus, untuk berbelas kasihan kepada mereka. Ingat Bapak Ibu, bahwa kita diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kita diberi kuasa Roh Kudus sehingga kita bisa membuang kedagingan dan mengizinkan belas kasihan Yesus masuk di dalam hati kita. Mengapa kita perlu puasa? Dari 3 disiplin rohani, mengapa kita juga perlu setiap puasa? Supaya kita belajar untuk membuang, melepaskan kedagingan kita masing-masing, egois, sakit hati dan sebagainya itu, takut dan sebagainya. Dan kita mengizinkan, kita membiarkan Roh Kudus ubah hati kita, kasih belas kasihan di dalam hati kita untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, saya sangat merindukan saya bersama Bapak Ibu Saudara. Setelah puasa raya ini hati kita berubah. Kita punya belas kasihan yang baru kepada mereka yang terhilang. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan puasa 2 hari lagi. Dan saya yakin ketika kita puasa dengan sepenuh hati, maka ada pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan. Bukan hanya menahan lapar, tapi kita mengalami kasih Kristus itu memenuhi hati kita sehingga kita peduli kepada mereka yang terhilang. Kita bertindak nyata untuk membawa mereka kepada Yesus. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus, tolong kami supaya kami benar-benar membuang ego kami, membuang kepentingan diri kami sendiri, membuang perasaan-perasaan yang tidak perlu, dan digantikan dengan belas kasihan Yesus untuk teman-teman, sanak famili, keluarga serumah kami yang belum diselamatkan. Biarlah kami melihat mereka seperti Engkau melihat mereka, Tuhan. Dan kami, dari diri kami sendiri kami gak mampu. Tapi hanya dengan belas kasihan-Mu kami bisa action, kami bisa bertindak nyata kepada mereka. Bapa di surga, kuatkan kami terus 2 hari lagi. Hamba berdoa supaya jemaat Kristus Pencipta dari semua kelompok usia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam menjalankan puasa ini, sehingga kami benar-benar berubah
kami menjadi saksi Kristus bagi mereka yang belum percaya Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Tuhan sertai semua kegiatan jemaat pada hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Selamat terus berpuasa sampai tanggal 19 Mei Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semuanya.